Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Suprayoga, NIM H10511711051. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah robotika, yaitu tugas pekan 3. Di tugas ini akan dibahas 4 bab, yaitu bab 7 sampai bab 10. Nah, pertama saya akan membahas di bab 7, yaitu sensor. Nah, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi adalah persyaratan untuk bertahan hidup. Nah, belum lagi perilaku cerdas. Jika robot ingin mencapai sesuatu, ia harus mampu untuk merasakan keadaan tubuhnya sendiri dan keadaan lingkungan terdekatnya. Agar robot dapat benar-benar disebut robot, ia harus mampu untuk merasakan. Pada bab ini, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan robot untuk merasakan secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk bereaksi, mencapai tujuan, dan bertindak secara cerdas. Robot biasanya memiliki dua jenis sensor, yaitu yang pertama, sensor proprioceptive. Sensor ini memahami keadaan elemen internal robot, seperti posisi roda, sudut sendi lengan, dan arah kepala menghadap. Istilah tersebut berasal dari kata Latin proprius, yang artinya milik sendiri. Propriosepsi adalah proses merasakan keadaan tubuh sendiri. Ini juga berlaku untuk hewan, ya seperti halnya robot. Yang kedua itu sensor eksteroseptif. Sensor ini mempersepsikan unsur-unsur keadaan dunia luar di sekitar robot, seperti level cahaya, jarak objek, dan suara. Istilah ini berasal dari kata Latin extra, yang berarti luar. Eksterosepsi adalah proses merasakan dunia di sekitar robot, termasuk penginderaan robot itu sendiri. Berikutnya itu tingkat pemrosesan. Misalkan robot Anda memiliki sensor saklar untuk mendeteksi rintangan. Untuk mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup, kita perlu mengukur tegangan yang melewati sirkuit. Hal ini dilakukan secara elektronis. Sekarang misalkan robot kita memiliki sensor mikrofon untuk mengenali suara. Selain pemrosesan elektronik, ia perlu memisahkan sinyal dari kebisingan dan kemudian membandingkan dengan satu atau beberapa suara yang disimpan untuk melakukan pengenalan. Itu dilakukan dengan pemrosesan sinyal. Mengingat bahwa banyak pemrosesan dapat diperlukan untuk persepsi, kita sudah dapat melihat mengapa robot membutuhkan beberapa jenis otak. Nah, berikut ini adalah kebutuhan robot untuk memproses input sensorik. Itu kemampuan pemrosesan analog atau digital, misalnya pada komputer, kabel untuk menghubungkan, dukungan elektronik untuk disertakan dengan komputer, baterai untuk memberikan daya. Ya, artinya persepsi di atas membutuhkan sensor, daya dan elektronik, komputasi, lebih banyak daya dan elektronik, konektor untuk menghubungkan. Sebaliknya, yang terbaik adalah memikirkan tentang apa, mengapa, dan bagaimana penginderaan sebagai satu desain lengkap. Nah, untuk hal itu terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu tugas yang harus dilakukan robot, sensor yang paling cocok untuk tugas tersebut. Nah, desain mekanis yang paling cocok untuk memungkinkan robot mendapatkan sensorik informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas, misalnya bentuk tubuh robot, penempatan sensor, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita lanjut ke bab 8, yaitu sensor sederhana. Kita akan membahas sensor pasif versus sensor aktif. Sensor pasif itu mengukur properti fisik dari lingkungan. Mereka menganggap terdiri dari detektor yang merasakan atau mendeteksi properti yang akan diukur. Kemudian untuk sensor aktif itu memberikan sinyal atau rangsangan sendiri dan biasanya itu membutuhkan energi ekstra dan menggunakan interaksi sinyal itu dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Sensor aktif itu terdiri dari emitter dan detektor. Emitter menghasilkan sinyal dan detektor itu merasakan sinyal. Berikutnya itu saklar. Saklar mungkin merupakan sensor dari semuanya. Saklar memberikan informasi yang berguna di tingkat elektronik atau sirkuit, karena saklar didasarkan pada prinsip sirkuit terbuka versus sirkuit tertutup. Jika sebuah saklar terbuka, maka tidak ada arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Nah, jika ditutup, arus baru bisa mengalir. Dengan mengukur besarnya arus yang mengalir melalui sirkuit,
kita dapat mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup. Jadi, saklar mengukur perubahan arus akibat sirkuit tertutup yang pada gilirannya dihasilkan dari kontak fisik suatu objek dengan saklar. Berikutnya yaitu sensor cahaya. Selain dapat mendeteksi kontak dengan objek, hal ini seringkali berguna untuk robot agar dapat mendeteksi area gelap dan terang di lingkungannya. Mengapa? Karena lampu kemudian dapat digunakan untuk menandai area khusus seperti baterai stasiun pengisian ulang atau ujung labirin. Dengan sensor cahaya, robot juga bisa menemukan tempat-tempat gelap dan bersembunyi di sana. Berikutnya, sensor posisi resistif. Seperti yang baru kita pelajari, fotosel adalah perangkat resistif yang merasakan resistansi cahaya. Resistansi suatu material ternyata bisa berubah respons terhadap sifat fisik lain selain cahaya. Nah, salah satu properti tersebut adalah ketegangan. Beberapa perangkat resistansi meningkat saat ditekuk. Sensor lengkung pasif awalnya dikembangkan untuk kontrol video game, tapi saat ini sudah banyak dimanfaatkan untuk keperluan lain. Berikutnya yaitu potensiometer. Potensiometer biasa dikenal juga sebagai pot. Nah, biasanya digunakan untuk menyetel perangkat analog. Mereka berada di belakang setiap knob atau penggeser yang kita gunakan pada sistem stereo, kontrol volume, atau peredup cahaya. Nah, saat ini semakin sulit untuk menemukan knob semacam ini. Mengapa? Karena sebagian besar sudah diganti dengan perangkat digital. Artinya menggunakan nilai-nilai diskrit dari bahasa Latin, yaitu dari bahasa Latin discretus yang berarti terpisah. Kata digital berasal dari bahasa Latin juga yang berarti jari. Dan sebagian besar perangkat elektronik hari ini disetel secara digital, jadi maksudnya itu hanya perlu menekan tombol dengan jari. Berikutnya kita lanjut ke bab 9, yaitu sensor kompleks. Nah, sensor yang telah kita lihat sejauh ini, pasif atau aktif, itu tidak memerlukan banyak pemrosesan atau perhitungan untuk menyediakan informasi yang secara langsung berguna bagi robot. Namun, informasi yang mereka berikan itu sendiri sederhana dan terbatas, seperti tingkat cahaya, ada atau tidaknya objek, jarak objek, dan sebagainya. Nah, meskipun pemrosesan dan kompromi yang kompleks, tetapi mereka akan sedikit berguna. Tidak demikian halnya dengan sensor kompleks. Berbeda dengan yang sederhana, sensor kompleks menyediakan lebih banyak informasi yang dapat menghasilkan pakan yang sedikit lebih berguna untuk robot, tetapi juga membutuhkan pemrosesan yang canggih. Nah, berikutnya itu ultrasonik atau sonar sensing. Ultrasonografi secara harfiah berarti melampaui suara, yang asalnya itu dari bahasa Latin ultra, dan mengacu pada rentang frekuensi suara yang berada di luar jangkauan manusia. Biasanya juga disebut sonar. Berikutnya itu penginderaan laser. Sonar akan menjadi sensor yang bagus jika tidak begitu rentan terhadap refleksi spekuler. Nah, untungnya ada sensor yang menghindari masalah ini, tetapi dengan beberapa biaya dan trade-off. Laser memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan koheren pada satu atau lebih frekuensi quensis. Radiasi yang mungkin terjadi dalam spektrum yang terlihat atau tidak tergantung pada aplikasinya. Misalnya, ketika sensor laser digunakan sebagai deteksi pencuri torso, nah mereka biasanya tidak terlihat. Seperti yang di film kita sering melihat laser kalau di film-film tentang pencurian. Tapi kenyataannya membuat pekerjaan pencuri malah terlihat lebih mudah. Ngomong-ngomong, prinsip apa yang mendasari sensor tersebut? Mereka adalah balok pemecah sensor. Ketika pencuri melewati sinar laser, maka file alarm akan berbunyi. Nah, ketika sensor laser digunakan untuk pengukuran jarak, mereka juga biasanya tidak terlihat karena biasanya tidak diinginkan untuk terlihat dan berkas cahaya mengganggu pemindaian lingkungan saat robot bergerak di sekitar. Berikutnya yaitu penginderaan visual. Nah, penglihatan membutuhkan sensor visual, sesuatu yang mirip dengan mata secara biologis. Kamera dapat dikatakan paling dekat dengan mata alami yang kita miliki di antara sensor sintetis. Ya, setiap atau semua mata biologis lebih kompleks dari kamera apapun yang kita miliki saat ini. Jadi secanggih-canggihnya kamera masih canggih mata manusia. Selain itu, melihat tidak hanya dilakukan dengan mata, tapi sebagian besar oleh otak manusia. Jadi kita ini kan punya otak dan mata juga.
Mata memberikan informasi tentang cahaya yang masuk pola dan otak memproses informasi itu dengan cara yang kompleks. Nah, robot memiliki kebutuhan perseptual tertentu yang terkait dengan tugas mereka di lingkungan, dan beberapa bagian dari penelitian visi mesin relevan dan berguna untuk robotika. Sementara yang lain telah terbukti tidak, meskipun memang demikian sangat berguna untuk aplikasi lain. Oleh karena itu, visi mesin dan robotika adalah dua bidang penelitian terpisah dan dengan beberapa kepentingan, masalah, dan penggunaan. Berikutnya kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 10, yaitu kontrol umpan balik. Pertama yaitu umpan balik atau control loop. Control loop atau umpan balik adalah cara untuk membuat sistem robot mencapai keadaan diinginkan. Biasanya disebut set point dengan membandingkan secara terus-menerus keadaannya saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Nah, disebut juga dengan perulangan biasanya. Umpan balik mengacu pada informasi yang dikirim kembali. Contoh yang paling populer dari umpan balik adalah termostat. Berikutnya itu banyaknya wajah kesalahan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan dari suatu sistem disebut kesalahan. Dari tujuan dari sistem kontrol apapun adalah meminimalkan kesalahan itu. Kontrol umpan balik secara eksplisit menghitung memberitahu sistem kesalahan untuk membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahannya 0 atau cukup kecil, maka status tujuannya tercapai. Nah, jadi maksudnya apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan sistem, maka dia akan melakukan perulangan ke algoritma pertamanya. Nah, berikutnya itu contoh robot kontrol umpan balik. Langkah pertama adalah mempertimbangkan tujuan tugas dalam mengikuti dinding. Tujuannya adalah pada jarak tertentu atau rentang jarak dari dinding. Ini adalah sebuah tujuan pemeliharaan karena mengikuti dinding melibatkan menjaga jarak tersebut dalam waktu tertentu. Mengingat tujuannya mudah untuk mengatasi kesalahan tersebut. Berikutnya itu ada jenis kontrol umpan balik. Jenis kontrol umpan balik sini ada 3 yang paling banyak digunakan, yaitu kontrol proporsional, kemudian proporsional derivatif kontrol, dan proporsional integral derivatif kontrol. Biasanya dipakai singkatan. Proporsional ini disingkat kontrol P. Kemudian yang kontrol derivatif proporsional ini disingkat PD, kontrol PD. Kemudian untuk proporsional integral derivatif kontrol biasanya singkat kontrol PID. Berikutnya itu kontrol feed forward atau open loop. Nah, yaitu kontrol loop terbuka. Di sini tidak menggunakan umpan balik sensorik. Nah, dan status tidak dimasukkan kembali ke dalam sistem. Jadi nggak ada perulangan di sini nih. Dalam kontrol loop terbuka, file system menjalankan perintah yang diberikan berdasarkan apa yang diprediksi, alih-alih melihat status sistem dan memperbaruinya seiring berjalannya waktu, seperti dalam kontrol atau kontrol umpan balik. Kontrol umpan balik. Untuk memutuskan bagaimana bertindak terlebih dahulu, pengontrol menentukan poin atau tujuan untuk dirinya sendiri sebelumnya. Ini membutuhkan tampilan depan atau melihat ke depan dan prediksi keadaan sistem. Telah mengapa pendekatan ini disebut feed forward. Nah, demikianlah presentasi untuk tugas pekan 3, yaitu dari bab 7 sampai bab 10. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi ini, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.